Shalom, puji Tuhan. Kita ketemu lagi dalam tuntunan sepekan pagi hari ini. Sebelumnya kita mau memuji, menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita angkat satu pujian. Datanglah Roh Kudus. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang ya Roh Kudus, datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari kita angkat pujian ini dari Allah. Oh Yesus. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu ya Allah, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah
Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami berterima kasih, Engkau sangat baik bagi kami. Kalau kami ada, kami sehat, Engkau baik ya Bapa. Pada pagi ini Tuhan, kami bersama-sama tim doa untuk bersharing tentang firman-Mu ya Bapa. Kami tahu firman adalah kekuatan bagi kami. Kami yakin dan percaya kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh melangkah bersamamu Tuhan, kami sanggup Tuhan melewati keadaan dunia yang tidak baik-baik saja Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, bersamamu Tuhan kami sanggup melewati kehidupan ini Bapak. Terus Tuhan, jagai setiap kami, bimbing kami, pegang kuat tangan kami sampai Engkau datang kedua kali Bapak. Engkau dapati kami sempurna ya Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Engkau ambil alih Tuhan sharing tuntunan sepekan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kita ketemu lagi dalam tuntunan sepekan pagi hari ini. Kami dari tim doa, saya Uli, Saya Dewi. saya Eva Ola. Saya Sri Utami. Kami bersama-sama mau sharing tentang kebenaran firman Tuhan pagi hari ini berdasarkan ayat emas firman Tuhan yang kita dapatkan di awal tahun kemarin, ya kan? Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan buat tim doa untuk berbagi sharing kebenaran firman Tuhan pada tuntunan sepekan kali ini. Amin ya. Amin. Nah, ini sekarang ini kan kita nih kebagian dari tim doa untuk sharing ayat emas yang kita dapat di awal tahun kemarin. Mulai dari Bu Dewi nih. Bu Dewi kira-kira di awal tahun kemarin apa tuh ayat emas yang didapat? Baik, saya menyapa dulu shalom ya, Shalom. sahabat-sahabat yang mungkin mendengarkan siaran ini yang di rumah-rumah. Nah, puji Tuhan, ini boleh saya dapatnya memang di Efesus 4 ayat 3. Jadi di situ dikatakan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Wow. Nah, ini dahsyat banget nih. Rohnya Dahsyat. tuh besar loh. Wow. Jadi kita harus menjaga memelihara kesatuan roh. Yes. Nah, jadi itu yang saya dapat, dan puji Tuhan kalau saya lihat gitu ya, apa sih berkaitan dengan misi daripada gembala pembina kita, di mana tahun ini adalah tahun amanat agung. Yes. Artinya kita harus mempunyai roh yang menyala-nyala bersama-sama nih, berkolaborasi. Nah, kalau saya lihat gini ya, saya lihat lagi apa sih ya kesatuan, memelihara kesatuan roh. Nah, kalau berarti kita harus punya kesatuan hati kan? Yes, Nah, betul. kesatuan hati itu kalau saya pelajari, jadi di situ adalah kondisi di mana individu atau kelompok memiliki rasa kebersamaan. Yes. Ya, tujuannya selaras dan harmoni meskipun memiliki latar belakang berbeda. Jadi kita nih pasti kan punya latar belakang beda, betul. ya kan? Walaupun kita mempunyai latar belakang yang berbeda, tetapi kita mempunyai tujuan yang sama. Ini melibatkan penyatuan kehendak, pikiran kita dan perasaan kita, ya kan? Pusat kendali diri kita. Nah, untuk mencapai kerukunan. Nah, karena kita tahu kalau kita rukun itu berkat Tuhan mengalir. Amin. Benar nggak? Setuju Yes. nggak sih? Setuju. Setuju ya. Setuju. Nah, seringkali didasari kasih dan kerendahan hati. Berarti untuk mendapat kesatuan hati kita harus punya kerendahan hati betul. dalam hubungan sosial maupun dalam hal pelayanan. Nah, baru kita guyup, kalau kita rendah hati, Roh Kudus tuh menghidupi kita. Ya, Jadi kita di situ ada ikatan damai sesama kita. Pada waktu kita damai, apa sih tujuan kita? Rasanya tujuannya kita sama ya, untuk dimana kita harus menyelesaikan amanat agung, menjadi murid kan. Ya. Nah, itu sih yang aku dapat gitu ya. Nanti mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan sahabat Dahsyat. yang lain. Dahsyat sekali ya yang ayat emas yang didapat sama Bu Dewi. Karena hari-hari ini kita butuh banget yang namanya kesatuan hati. Gimana tubuh Kristus itu bisa terjalin kalau tidak kita punya kesatuan hati, benar ya? Kita harus
berarti kalau kesatuan hati itu berarti kita nggak boleh baper Nggak salah boleh. satunya Iya, gitu ya. iya. Jadi satu sama lain itu harus saling merendahkan hati Iya. gitu ya, biar hanya Tuhan yang kita tinggikan. Yang Amin. Tuhan yang kita tinggikan. Yes, betul. Iya. Nah, sekarang saya tanya Cide nih dulu nih. Cide nih apa nih Puji. ayat emasnya nih di awal tahun kemarin? Puji Tuhan ya, luar biasa. Yes. Ayat emas ini menjadi kekuatan buat saya. Saya dapat di dalam Roma 8 ayat 28. Luar biasa nih kata saya. Yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wih, dahsyat. Nah, luar biasa Bu, saya sangat bersuka cita ternyata. Nah, untuk menyelesaikan amanat agung ini seperti yang Bu Dewi telah sampaikan, tadi. kita harus unity, Yes, satu hati. kesatuan hati. Nah, ternyata Tuhan tuh memakai kita semua Bu untuk menyelesaikan amanat agung, nggak pandang siapa. Iya. Karena Tuhan memanggil kita semua untuk melakukan rencana Tuhan. Iya. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Aku nggak bisa. Kita harus pasti bisa. Nah, dan dalam kita menyelesaikan amanat agung ini, jangan pernah takut. Di awal dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Itu yang memberikan saya kekuatan. Mungkin dia latar belakang saya mungkin bahwa pandai gitu, nggak pernah sok kita, tapi kita tahu bahwa kalau Allah turut bekerja, Tuhan mampukan. Yes. Jangan pernah merasa takut untuk menyelesaikan amanat agung. Iya. Apa sih itu amanat? Sesuatu yang harus kita sampaikan sama orang banyak. Iya. Sekarang Kristus untuk semua orang loh Bu. Buat siapapun juga yang penting kita sampaikan tentang amanat agung, tentang kebaikan, tentang keselamatan, tentang Yesus Kristus. Yakin kalau kita melakukan yang baik, yang sesuai dengan panggilan Tuhan atas hidup kita, pasti Allah turut bekerja. Yes. Dan itu dahsyat. Kalau Allah turut bekerja, kita akan melihat hari-hari ini penuaian jiwa yang dahsyat terjadi. Yes. Orang-orang yang tidak pernah percaya sama Tuhan, kita akan melihat betapa dahsyat Tuhan ini. Yes. Makanya kita di sini nih, sebagai tim doa Iya. harus kuat Bu dalam doa. Iya. Perbuatan suatu tanpa doa sia-sia. Makanya dalam hal ini setiap apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kita dukung dalam doa. Jadi tim doa ini mempunyai pengaruh yang kuat loh Bu. Iya. Yang menerobos atau menerobos. Apa mah yang nembak Yang nembak sniper doa. ya? Kalau kita menerobos nih. Sniper Iya. ya. Nah, kalau kita udah terobos tuh tim doa, makanya ada yang Perangi buat diri. ya. Nah, makanya kita sebagai tim doa nih di sini sangat bersyukur loh kalau kita dipilih jadi tim doa dan merasa wah doa itu sesuatu yang luar biasa. Saya sendiri bangga jadi tim doa loh. Enggak semua orang bisa terpilih, maaf ya, enggak semua orang ya. Kita jadi Maria loh. Ya Maria, nah itu yang Tuhan kehendaki. Iya. Mendengar Iya. detak jantungnya gitu ya. Nah, makanya tim doa harus kuat. Untuk menyelesaikan amanat agung ini jangan pernah takut bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Iya. untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil dalam rencana Allah. Kita di dalam rencana Allah. Semua mulai hari ini kita mau belajar maju. Tim doa maju duluan, berdoa Amin. kuat-kuat, Yes. mengerang Yes. sama Tuhan Yes. untuk jiwa-jiwa. Semua tujuan sama kok Bu. Semua tujuan hanya jiwa-jiwa, nggak ada yang lain. Karena sesuai misi dari gembala kita, gembala pembina kita di tahun 2033 tuh harus tuntas Iya. amanat agung. Iya. 2033 ya targetnya ya. 2033 targetnya. Makanya kita mempersiapkan kita ini. Tim doa harus berunity Iya. sesuai sakit Amin. hati. Amin. Nggak Amin. boleh sakit hati, nggak boleh Ya, sakit itu hati. dia. Itu yang kita harus kuat-kuat Iya, perangi. betul. Jangan sampai kita kecolongan dengan si iblis. Iya. Jangan pernah buka celah. Harus humble. Humble, ya. Kan? Iya. Hanya itu Bu Uli yang bisa sampaikan. Berarti kalau menurut Cide semua orang kan Iya, bisa everyone. jadi tim doa Ya, dong bisa. gitu ya kan. Bukan harus orang kaya dulu kan Oh, tidak. atau orang yang bisa berdoa dulu belum Iya. kan ya. Nggak harus kan ya. Iya. Yang penting dia Mau, yang Nggak penting dia masalah. taat Yang gitu. nggak masalah suara juga apa Bu? Suara sumbang juga buat Dan masing. saya tahu dulu bilang kalau dibilang itu yang penting ada lututnya Iya. dan mau berlutut Lutut, aja iya. itu bisa jadi pendoa. Amin. Iya. Nah, Amin. kita undang nih semua orang ya Yes. kalau bisa masuk ke tim doa. Oke? Yes. Yes, keren. Oke. Pagi-pagi kita berdoa loh Iya. setiap minggu juga, setiap hari ya, day Kalau by tim- day. Kalau tim doa itu sebenarnya gimana sih sebenarnya? Emang tugasnya berdoa terus kan? Atau gimana coba? Kalau saya sebagai mungkin dan saya lagi nih. Kalau tim doa tuh harus punya waktu khusus buat Tuhan. Nah, itu dia. Saat teduh harus utama. Yes.
harus tahu saat teduh, panggil Tuhan pagi-pagi sebelum kita berdoa pagi, ngereng sama Tuhan, memuji, menyembah, berdoa. Ya. Sebenarnya kita tuh sebenarnya tim doa itu bukan sesuatu yang harus eksklusif banget, enggak. Orang-orang jangan mengira bahwasanya serem nih kalau tim doa kayaknya ngerah banget gitu kali ya. Enggak kan gitu kan. Karena di tim doa juga sebenarnya kita sering juga bercanda ya. Jadi sebenarnya asik di dalam tim doa. Benar ya Bu Dewi ya? Satu yang kalau aku boleh tambahin lagi ya, tim doa ini berarti gini, kita tuh kan kayak pipa ya, ya kan, perantara loh. Kita nih syafaat itu, intercessor itu perantara, menghubung antara kita berdoa kita dengan Tuhan gitu kan. Artinya apa? Kalau pipa itu salurannya itu harus bersih, clean. Jadi hati kita ini nggak boleh kotor. Makanya kita nggak boleh memihak. Ya, jadi kita sana, khusus sini ya. mendoa. Aduh, aku mengerang untuk generasi Yeremia. Aku mengerang untuk WBI gitu. Aku mengerang. Jadi memang kita tuh murni gitu, tulus. Tolong Tuhan, umas Tuhan, tolong. Jadi memang kita tim doa itu spesifik ya. Jadi dia memang seperti itu. Maria tuh nggak disibukin loh dengan urusan begini gitu kan. Gitu. Maria itu fokus sama Tuhan aja. Jadi orientasi kita tuh sama Tuhan, kita berdoa. Jadi supaya apa ya, doanya nyambung gitu ya. Nah, kita tulus aja, murni. Itu dari aku sih. Berarti benar-benar kita berdoa sampai segala sesuatunya terjadi. Tergantung otoritas waktunya dari Tuhan. Oke, keren. Oke. Nah, sekarang giliran Ibu Eva. Aku yang Bu, yang terakhir ini biasanya lebih dahsyat, luar gitu. biasa. Apa biasanya ayat firman yang Ibu Eva dapat waktu pas tanggal 1 itu aku dapat 1 Petrus 2 ayat 9. Apa itu? Isinya Coba gini, dibaca. tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, katanya gitu kan. Terus bangsa yang kudus, Punya umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Supaya kamu diberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia dan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow, imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Jujur sebenarnya awalnya kok kayak gini ya. Tapi berjalannya sering waktu, ternyata aku dikasih amanat agung kayak begini gitu. Tahun 2026 kok bener kayak yang dibilang Pak Niko, harus tuntas amanat agung, katanya gitu kan. Tadinya mikirnya gini, wow, dahsyat banget. Sementara aku hidupnya dulu masih gelap, gitu kan. Ternyata sekarang dikasih kayak begini, dimasukin ke tim doa. Dahsyatnya bukan main. Aduh, aku bilang Tuhan Yesus memang dahsyat, aku bilang gitu. Betul-betul Tuhan Yesus dahsyat. Tahun ini memang betul-betul harus tuntas amanat agung. Gitu. Ya, bukan karena kuat dan gagah kita, Iya, betul. Karena yang memilih kita itu adalah Tuhan sendiri, kan? Yang memanggil kita, yang membawa kita untuk datang mendekat itu hanya Tuhan, gitu. Seperti kata Pak Gem kan, kalau ada orang di luar sana yang belum ketemu Tuhan, itu berarti kairosnya Tuhan itu belum sampai ke dia, gitu. Nah, itu tugas kita sekarang untuk berdoa buat jiwa-jiwa biar mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara otentik. Seperti Tuhan menjumpai kita, demikian juga Tuhan menjumpai setiap mereka, gitu ya. Sampai everyone kenal Tuhan Yesus. Amin ya. Nah, ini kan yang udah kita dapat nih sebagai ayat emasnya udah dahsyat semuanya gitu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai tim doa agar penuntasan amanat agung itu terlaksana? Nah, mulai dari Bu Dewi nih. Kalau aku dapat yang tuh kita harus lakukan? 3 poin ya. Aku dapat 3 poin karena memang kita harus doa dan doa. Doa dan gitu doa, ya. betul. Doa. Karena kenapa sih doa itu penting banget? Karena memang DNA kita itu doa, pujian, penyembahan, bersama-sama, unity loh. Harus jadi gaya hidup kita, gaya hidup ya, kita. Bu. Jadi style kita itu memang udah doa. Jadi doa itu kan merupakan nafas, ya kan? Dan puji Tuhannya kalau kita dipilih menjadi tim doa itu
garda yang paling jantungnya, kayak jantungnya. Nah, kayak tubuh ini kan nggak ada jantung, gimana ya, aliran darahnya juga agak tersumbat gitu kan. Jadi kita merupakan tim doa itu memang sangat krusial banget, sangat penting banget. Makanya kita harus menjaga hati kita. Nah, jadi yang kedua, dari aku tuh, kita juga punya pola pikir yang sama seperti sehati, pola pikir yang sama, artinya sehati untuk mengambil bagian dalam tugas ilahi tersebut. Berarti di samping doa, kita juga punya tujuannya kesatuan hati, pola pikir kita yang sama gitu kan, seperti di Filipi 2 ayat 2 nih ayatnya nih ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku, dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tujuan kita kan sama, ya kan, semuanya sama, ujung-ujungnya kita balik. Atau yang paling ini banget, ujung-ujungnya secara tuntas kita harus menjadikan setiap bangsa, setiap murid Tuhan. Itu kan tujuannya sama gitu, cuman porsinya mungkin beda-beda. Nah, ya kan. Nah, yang ketiga, jadi artinya punya tujuan yang sama ya, kita menyelesaikan amanat. Dua, yang tiga dari aku, andalkan Roh Kudus. Seperti ayat tadi kan, pertama, rohnya besar. Seperti lagu kita harus mengandalkan Roh Kudus. Aku nggak bisa apa-apa, kata Cide juga, tanpa Roh Kudus. Demikian juga kita nggak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus, karena kekuatan kita tuh terbatas, ya kan? Nah, sekarang bagaimana kita mau nyelesain amanat agung kalau kita nggak ada keberanian yang kudus? Kita mau di pasar, kayak ini kan suka di pasar gemung, gimana gitu kan? Di marketplace bagaimana gitu kan? Apalagi mau sampai ke ujung bumi. Tapi percayalah, Roh Kudus yang akan memimpin kita, seperti di Kisah Rasul 1 ayat 8, ya kan? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan bagaimana ke ujung bumi kalau kita tuh serba minim gitu kan? Tapi karena ada Roh Kudus, ada hikmat, Bu. Betul. Ya kan, melalui berbagai cara, melalui media, ya, melalui kayak kita begini ya. Sekarang aku nih di rumah gitu kan ya. Aku nih ada di Arkadia, di rumah gitu kan, di our home for everyone. Tetapi di setiap orang yang mendengarkan siaran ini mungkin ada di Papua, saudara. Mungkin saudara ada di mana, Kalimantan, mungkin saudara ada di luar negeri. Ini kan bisa tanpa batas, bisa ke ujung dunia. Itu karena apa? Kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam kita memberikan keberanian. Kalau bukan karena Roh Kudus, kita nggak bisa berbicara begini. Kalau bukan Roh Kudus yang menuntun kita, mungkin kita nggak punya kerinduan, bersati, berempat kita sama-sama menaikkan pujian untuk memberitakan kabar baik tentang keselamatan gitu. Itulah yang menjadi tuntunan Roh Kudus gitu. Jadi itu yang menjadi 3 poin yang dari saya. Kita perlu berdoa, doa gitu kan. Terus kita punya juga kerendahan hati agar kesatuan hati itu ada. Kita sangat perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tambah lagi puasa, Bu. Betul. Itu yang jadi poin. Nah, nanti mungkin saya akan ceritain apa yang saya harus lakukan untuk menjadi murid Tuhan. Mungkin nanti dilanjutkan dengan yang lain dulu ya. Betul sekali. Dan kalau yang dibilang Bu Dewi itu kesatuan hati itu, terkadang kita itu diuji karena gini ya. Firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya gitu ya. Terkadang memang Tuhan izinkan sesuatu itu untuk menajamkan setiap kita gitu. Ya, karena setiap kita juga punya porsi masing-masing gitu ya. Ada yang jadi tangan, ada yang kaki, ada yang macam-macam gitu ya. Jadi setiap kita, mari kita melakukan apa yang menjadi porsinya kita. Amin ya. Nah, sekarang Cide nih. Pengalaman, saya mau nanya, pengalaman Cide selama jadi tim doa sampai hari ini, dan apa yang berkesan gitu sama Cide dan dikorelasikan untuk penuntasan amanat agung ini gitu. Apa itu? Ya, selama saya jadi tim doa luar biasa ya. Suatu kehormatan jadi tim doa ya, karena sebagai tim doa ada 3 hal yang selalu saya pegang. Yang pertama, saat teduh. Saat teduh, S-nya saat teduh. I-nya ikuti gemar. Ikutin gemar. P-nya pujian penyembahan. Nah, kata sip ini bagi saya kekuatan buat saya. Karena apa? Tanpa firman Tuhan pun kita nggak bisa berbuat apa-apa. Maka saya bilang gemar itu sangat mendukung. Nah, sebagai
kesaksian saya sebagai tim doa luar biasa ya. Saya tuh merasakan minimal saya semakin dekat sama Tuhan. Kadang-kadang saya rasa mungkin ya kata orang sorohan, saya pernah ngalamin buat apa saya berdoa ngerang buat jiwa-jiwa gitu ya. Kayak Tuhan jawab, karena saat itu Tuhan di depan saya tuh ngomong, tenang nak, aku ada di sini. Waktu saya lemah bener dalam keadaan ya tubuh sakit, apa gitu kan, aku ada anak. Saya bilang doa itu, tim doa itu luar biasa. Kita tuh buat Tuhan deket bener. Seperti itu. Dan sebagai tim doa ya, waktu kita akan melakukan kejahatan, apa sesuatu yang salah, tuh ada insting tuh, jangan sampai berbohong. Kadang-kadang saya melakukan apa? Oh ini, misalnya gini ya, saya punya barang agak kurang bagus, itu bagus, saya pengen tuh kata, Tuhan tahu, saya nggak berani loh Bu, saya nggak berani, kecil pun barang nggak merugikan sama saya Tuhan, coba saya bilang doa itu tuh, kalau kita dekat sama Tuhan tuh, sedikit pun takut berbuat Tuhan buat ingatkan ya. itu sebab kayaknya ada sinyalnya, wah salah. Tapi luar biasa, pertama dengan tim doa saya mengubah pribadi saya, kan saya agak keras karena saya tapi sekarang saya mulai mengalah. Kata-kata saya bilang kalau sama orang, saya pun sama yang muda atau cuma maaf, saya cuma maaf. Itu kerendahan hati saya mulai ada. Dan tim doa tuh menghajar kita loh. Bukan kita mendoakan, tapi Tuhan juga ajar kita sebagai tim doa tuh ada berkat yang luar biasa. Mungkin semakin rendah hati gitu kan, semakin ya sabar dalam segala hal gitu ya. Itu yang saya rasakan sebagai tim doa. Yes, mantap. Nah, pernah nggak punya pengalaman waktu kita sebagai tim doa ini gitu kan, diperhadapkan tiba-tiba gitu tanpa persiapan, tiba-tiba disuruh doakan gitu. Pernah nggak tuh punya pengalaman seperti itu? Gimana itu? Coba ceritain. Saya sering Bu, saya bilang, saya sering gini, saya karena waktu kita yang ke Cigali, saya kaget itu waktu Cigali. Waduh, saya bilang, saya peserta gitu ya, tiba-tiba doa ini, waduh, saya manggil apa? Ada orang tua itu, tapi saya lihat orang tua semangat waktu saya doain, ya makasih buat saya, makasih dijawabnya. Ternyata waktu saya doa itu, ya Roh Kudus juga yang menyentuh hati dia. Bisa nangis tuh orang, kan saya kata-kata saya biasa gitu kan, doa biasa, doa tanpa persiapan, dan saya doa tidak pernah dikarang-karang apa yang Tuhan taruh. Saya cuma bilang waktu saya doa, Tuhan berikan saya kuasa doa. Saya cuma bilang itu doang, Tuhan berikan saya kuasa doa supaya doa yang saya doakan boleh sampai kepadamu. Waktu ada orang tua itu yang cengcek itu ya di Cigali, saya doain, yang paling penting saya doain, kayak saya rombongan macam pisang gitu ya, doain, dia nangis gitu. Akhirnya makasih ya Dek, bukan karena saya bisa loh, saya sendiri nggak sadar apa yang saya doain. Roh Kudus itu yang tuh jamah dia. dahsyat, Tuhan tidak pernah memalukan. Mungkin wah kata-kata apa, tapi enggak, dengan lancar tuh Roh Kudus tuntun saya berdoa. Banyak sering begitu, luar biasa Bu oleh jadi tim doa. Wah, mantap. Bu Dewi punya pengalaman? Doa yang spontan gitu ya, doa yang dalam keadaan spontan. gini ya. Jadi memang waktu itu kejadiannya itu memang saya nggak pernah lupa, itu yang kejadian tuh di rumah duka ya. Tapi ini belum dalam Tuhan loh. Jadi memang mamanya udah di dalam Tuhan, anaknya ada yang belum di dalam Tuhan. Jadi dia nggak mau mandiin nih si ini aja, karena tunggu besok pagi kedinginan malam. Waduh keras banget, gimana ya. Pas saya datang, saya cuma bilang Roh Kudus tolong saya. Jadi ada saudaranya bilang, aduh kesian, tolong dong bilangin gimana. Nggak ada yang berani bilangin. Aku cuma pegang perempuan, dia perempuan, aku cuma pegang dadanya aja dan aku berdoa. Dan aku berdoa sama dia, itu nggak berapa detik, ya udah terserah, mandiin. Jadi itu sangat dahsyat banget menurut saya, orang yang keras loh. Dan ini cerita baru satu ya, ada beberapa hal-hal yang lagi yang orang keras, orang yang kayak mana, orang itu karena cuman Roh Kudus. Dan kita cuman minta tolong Tuhan, Engkau Yesus anak Daud, kasihani aku Tuhan, kasihan mereka gitu kan. Jadi cuman mohon. Nah, kita cuman perantara yang mau, kasihan banget ini. Betul. Gitu loh. Jadi memang kekuatan Roh Kudus itu dahsyat banget gitu. Jadi memang kita tak jemu-jemunya, memang kita harus berdoa. Oke, mantap kan? sekali ya. Terus kalau Bu Eva gimana nih? Selama ada di tim doa, pernah nggak merasakan, rasanya mau mengajak orang juga masuk ke tim doa, biar kita boleh makin sungguh-sungguh bersama-sama berdoa, lebih lagi mengerang untuk Tuhan. Pernah Gimana sih kayak begitu pengalamannya. Untuk ke diri sendiri, tanggung jawabnya kan harus benar-benar tanggung jawab ya kan. Terus udah gitu Menghidupi ya, sebenarnya harus kita tuh benar-benar harus tanggung jawab. menghidupi.
terlebih dari ke diri sendiri dulu gitu. Untuk kita ngajak dulu juga ya memang harus benar-benar penuh dengan tanggung jawab juga. Terus udah gitu harus ada perubahan di diri sendiri. Diri sendiri juga harus berubah, yang tadinya memang sama kayak Cide, aku benar-benar keras gitu. Terus untuk ngajak itu ya memang harus pelan-pelan. Apalagi kadang-kadang yang kayak belum pernah kenal Tuhan, memang harus pelan-pelan kan. Belum sepenuhnya, mereka tuh belum bisa benar-benar pure apa sih gitu, nggak bisa terima langsung notabene ayo ikut kita gitu, nggak bisa gitu. Makanya harus benar-benar aku benar-benar kayak Bu Dewi ya mengerang juga. Apalagi kayak Apa yang dilakukan Bu Eva selama di tim doa ini? Kebiasaan-kebiasaan yang tadinya jarang berdoa, terus tiba-tiba jadi suka berdoa gitu. Itu biasanya yang seperti apa itu biasanya yang yang tadinya kadang-kadang ya bolong-bolong gitu. Sekarang ya puji Tuhannya harus ngisi menara juga. berarti kalau tiba-tiba dibilang Eva doa siap dong ya, wes keren. Harus siap. Karena kan Apapun. kalau orang kan kadang-kadang disuruh doa, udah ya kamu aja. Nah, Kadang-kadang gitu. Kan kadang-kadang kita gitu Kadang-kadang begitu, kamu aja, kamu aja gitu ya. Ya, gitu. makanya harus ada Berarti kalau perubahan. sekarang harus siap, Siap, gitu ya. harus Kan siap. prajurit. Prajurit. Betul. Prajurit harus bilang siap, Siap, sedia gitu siap. ya. Keren, mantap memang, luar biasa tim doa di Arkadia ini ya. Nah, Oh haleluya. satu lagi nih, selama yang kita tahun ini, tahun 2026 ini kita tahu kan ya, Bapak Gembala kita tuh punya visi yang dahsyat, yang luar biasa. Kita tahu itu pasti bukan pikirannya Pak Gem aja, bukan hanya keinginan Pak Gem aja, itu pasti dari Tuhan ya. Nah, kita tahu sekarang ini kan di Arkadia itu sudah ada groaning prayer. Nah, saya itu yakin itu pasti penggeraknya itu harus tim doa yang kuat gitu. Kalau nggak ada tim doanya, wah harus ditingkatkan lagi gitu ya. Karena apa? Dari setiap tim-tim atau di setiap bidang-bidang kita semua dilibatkan dalam groaning prayer di GBI Arkadia, dan setiap hari ada doa di tempat ini gitu ya. Nah, dari yang groaning prayer yang ini nih, apa nih kerinduan kita para tim doa ini untuk kedepannya melalui gerakan groaning prayer ini yang kita tangkap dari visi yang didapatkan sama Pak Gem hari-hari ini. Cide. Ya oke dah. Visi Pak Gem untuk groaning prayer doa malam itu jam 7:30. Jangan lupa teman-teman 50 ingat ada di Lab TikTok setiap jam 7:30 sampai jam 8:30. Yes. Ya. Nah, untuk groaning prayer misi kedepannya sesuai dengan Pak Gem ya. Jadi setiap jemaat, orang-orang yang rindu, yang dalam pergumulan. Nah, di sini waktunya Our Home berdampak. Jadi mereka yang datang dengan sakit, dengan pergumulan. Nah, di malam doa ini kita harus berdoa. Jadi tim doa harus kuat untuk mendoakan. Kata Pak Gem, doain sampai sembuh. Malah Pak Gem bilang begitu. Kalau belum sembuh nggak boleh pulang. boleh pulang. Itu Pak Gem. Makanya kita nih sebagai tim doa harus kuat nih. Kuat puasanya, kuat doanya, kuat saat teduhnya supaya dinyatakan tuh mujizat Tuhan di Our Home. Bukan hanya doa, kata-kata belaka Our Home, kesembuhan, tempat kelepasan, bukan, tapi kenyataan. Kita akan lihat ke depan di tempat Our Home setiap malam bagi mereka yang pergumulan, yang sakit akan didoakan. Amin. Nah, bersyukurlah memiliki Pak Gem yang memiliki hak Yes. Tuhan, Haleluya. yang dengar suara Tuhan itu. Ya. Jadinya, nah, saya percaya ya Bu Dewi bagaimana untuk Ya. tim doa selanjutnya. Oke, Bu Dewi. dari aku sih memang ini banget gitu ya. Wah, Mendukung banget ya, Bu. mendukung banget gitu ya. Walaupun memang kemarin berjarak ya, jadi saya tidak bisa karena lumayan jaraknya ke sini gitu loh. Cuman saya hadir loh di TikTok Yes. loh gitu. Tetap dukung dong. Iya, gitu. like gitu kan, terus give gitu kan. Jadi memang, dan doa saya juga mungkin nanti media juga bisa bantu, mungkin kita harus dua arah, karena saya lihat ada banyak juga orang gitu memberikan berita kalau dia butuh doa ini gitu kan ya. Jadi mungkin nanti kita juga ada harus dikembangin lagi gitu, tapi kita percaya memang startingnya udah good. Yes. Startingnya udah good gitu ya. Jadi sedikit saya tambahkan, saya juga bersyukur gitu ya, karena memang kita ada di Arkadia yang memang
doa pujian penyembahannya benar-benar banget gitu kan. Dan kita juga ada di sub 3I, dan kebetulan memang di rayon 3 itu kita adalah di sub 3I ada yang Restoration HMC. Ya, Memang kebetulan Kasub 3I kita juga sebagai ketuanya, dan puji Tuhannya kita mengambil bagian dalam tim. Nah, ini yang menjadi kesaksian kita untuk menyelesaikan amanat agung, salah satu bagian yang kita bisa ambil bagian di sana, Bu Li. Betul. Iya kan? Karena kita jadi pendoa di sana. Yes. Jadi berdoanya bukan saja di sini, tapi kita juga kan katanya semakin diluasin gitu kan, seperti area. doa Yabes ya kan, biar diluasin areanya. Nah, jadi kita bisa pergi ke gereja-gereja lain supaya kita berdampak gitu kan. Dan di situ puji Tuhan kalau kita berdoa atau kita iniin orang gitu ya, itu banyak macam, boleh. Ada orang yang mau bunuh diri dalam keterikatan kebiasaan buruk gitu, dan mereka dendam sama orang tua, bahkan maafnya aja LGBT gitu kan. Jadi banyak itu karena apa? Aku pun nggak bisa apa-apa. Itu karena Roh Kudus, kembali lagi, yang membuat mereka bisa bercerita. Dan kalau karena keterbukaan adalah awal pemulihan. Yes, Pada betul. waktu mereka bercerita, kita bisa berdoanya, khusus berdoanya, minta sama Tuhan, ini loh bottleneck-nya, ini loh Tuhan, tolong dia Tuhan. Kita juga bukannya sekedar oh ya berdoa, enggak, kita juga masuk dalam bagaimana, ini bagi saya ya, masuk bagaimana dalam perasaan dia yang saat demikian gitu loh. Jadi banyak puji Tuhan, beberapa hal dari yang waktu HMC dari dulu sampai yang sekarang pun saya masih mengambil bagian. Dan buktinya orang yang sudah keluar dari sana, kita mengharapkan jadi apa? Jadi murid kan. Betul. Nah, yang kita mengharapkan jadi murid, karena untuk menyelesaikan amanat agung itu kan jadikan semua bangsa murid tuh, gitu kan. Nah, itu jadi murid. Jadi mereka bisa mengambil bagian dalam baca Alkitab, gemar ya kan. Yang tadinya kita nggak tahu gitu kan, kita bisa kenal, jadi kenal dalam komunitas ini gitu kan. Jadi puji Tuhan, itu karena doa, itu karena Roh Kudus, itu karena kesatuan hati, kita bisa sama-sama berkolaborasi menuntaskan amanat agung sampai Maranatha, Tuhan Yesus. Amin. Dahsyat sekali ya buat hari ini. Kita bersyukur, kita boleh sharing ya gimana tim doa itu akan bergerak bersama-sama, berkolaborasi bersama-sama dengan bidang-bidang yang lain sampai penuntasan amanat agung itu digenapi. Yes. Amin. Amin. Wow, dahsyat, luar biasa. Terima kasih Bu Dewi, Bu Eva, dan Cide untuk kesaksian firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih. Kita akan tutup dengan Ya, doa. kita angkat satu pujian ya. Terima kasih Tuhan ya. Oh ya, Rabbi syukur. terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan
kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk anugerah besar yang Kau berikan di dalam setiap kami. Kalau Engkau telah memilih kami menjadi bagian para pendoa Bapa, kami percaya Tuhan pada saat kami bercerita, pada saat kami menyaksikan kekaguman kami akan Engkau Tuhan. Mungkin banyak orang yang mendengarkan siaran ini, mereka juga tergerak hatinya karena Roh Kudus menggerakkan mereka menjadi pendoa-pendoa. Oh, terutama juga mendoa untuk menjadi pendoa setiap rumah tangga yang ada Tuhan, setiap anak-anak, keluarga yang ada Bapa. Karena kami tahu doa adalah penghubung, doa adalah nafas kita dengan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya segala yang baik yang daripadamu Tuhan, Amin. kami bisa kecap sepanjang umur kami Tuhan, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, jadikan kami pemuji penyembah yang benar Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau sedang mencari, dan Kau temuin itu di antara kami ya Allah. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk perkenanan-Mu ya Allah. Kau pakai kami terus Tuhan, sampai Tuhan bangsa setiap orang Tuhan mengenalkan kasih-Mu, untuk memuridkan banyak orang Tuhan. Untuk Tuhan, karena kami tahu Tuhan hanya murid yang akan menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Tetapkan langkah hati kami, tetapkan kesetiaan kami. Roh Kudus tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya juga Tuhan Kau memberkati setiap orang-orang yang boleh mendengarkan siaran ini Tuhan, baik yang siaran langsung maupun siaran tunda Tuhan. Oh, mungkin mereka berbeban berat, mungkin mereka yang sakit Tuhan. Kami percaya, kami mengarahkan tangan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah penyembuh. Engkau bisa menyembuhkan mereka ya Allah. Mereka mungkin dalam keadaan kaki kanker, mungkin mereka dalam keadaan cuci darah ginjalnya, mungkin mereka dalam asam lambung, mungkin mereka kena jantungnya koroner. Tuhan, kami percaya mungkin ada yang matanya tidak melihat karena Tuhan glukoma, apapun juga Tuhan. Kami percaya 2000 tahun yang lalu Engkau menyembuhkan orang yang buta. Dan kami percaya pagi hari ini dan selama-lamanya Yesus yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Dia bisa menyembuhkan ya Tuhan yang sakit Tuhan, yang kekurangan Kau cukupi. Kami percaya semua kami keluar ujung-ujungnya menjadi menang. Kami akan menang Tuhan, karena Yesus di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Abba. Terima kasih Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Shalom sahabat semua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Haleluya.